2 tahun lah. Stok bass, Oscar, semua jenis lumayan ramai sih pasarannya. Golden, SR, Banjar, Pino, ada semua. Kalau arwana tergantung size sama kualitas ya. Dari kelas juga ngaruh. Maksudnya semakin tinggi kelasnya semakin mahal harganya. Kalau kayak Golden masih sekitar sejutaan gitu. Kalau yang Super Red ada yang 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 15 juta ada. Super Red untuk yang sekarang ready 4 jutaan lah. Ya karena saya masih kualitasnya belum sebagus ikan kontes ya, masih biasa aja. Paling tinggi ya 15 juta sih. Kalau di ikan nggak begitu pengaruh ya, malah dilihat dari hobis barunya malah meningkat karena mungkin efek orang sibuk di rumah itu hiburan, jadi banyak yang lari ke ikan. Maskot Indonesia sebenarnya arwana itu, kemarin saya baca dari Kementerian Maritim, memang dari pemerintah memang ingin menjadikan arwana itu maskot ikan air tawar Indonesia. Makanya kalau kita mencintai ikan Indonesia ya rawatlah. Saya koi dengan koki aja gitu. Kelebihannya agak corak mas dari punggungnya, tapi kalau koi kan dilihatnya dari atas. Kalau untuk di akuarium kurang bagus kalau koi, tapi dia khusus di kolam karena coraknya tuh ada di atas di punggung, jadi ngeliatnya gitu. Dari Tangerang juga ada gitu di sini. Kadang dari Bandung juga kalau kalian main mampir ada yang beli di sini. Inilah apa namanya, Jabodetabek lah ada di sini. Koi itu sebenarnya ngerawat air gitu mas. Gitu. Kalau airnya bagus, otomatis koinya juga bagus gitu. Kalau airnya jelek, ibaratnya kurang sehat, dah koinya pun pasti nggak sehat juga gitu. Jadi intinya mah ngerawat air gitu. Kalau airnya bagus, insya Allah koinya juga bagus. Dari bibitan dari sekitar harga 25.000 sampai jutaan. Kalau tergantung besar kecil, tergantung coraknya juga. Gitu. Saya paling mahal sekitar paling di atas kiran baru 2 jutaan kalau di sini. Gitu. Kalau untuk range-nya ke atas lagi masih belum ada pasarnya di sini, masih di bawah itulah kalau di sini ya. Harapannya sih semakin ramai lah pembelinya gitu kan. Ibaratnya kan perputaran juga kan, ekonomi juga makin bagus, makin ramai ya. Jadi pemasukan juga semakin banyak lah. Karena sekarang Covid kayak gini juga lumayan lah pengurangannya. Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi di Bogor Creative Fest, dan saat ini saya sedang bersama Bapak Mukai Minan atau yang bisa dipanggil Pak Minan ya. Beliau adalah Kepala Koperasi Ikan Hias di Laladon. Oke, baik Pak. Ya. Bagaimana tentang usaha bisnis ikan saat ini Pak? Bisnis ikan saat ini dari sebelum pandemi, memang kita udah berjualan di sini itu ya normal ya. Setelah ada pandemi, kirain kita di sini mungkin penjualan akan menurun. Ternyata 60% naiknya. Naik 60%. Jadi 60% dari hari-hari biasa. Jadi ikan hias itu alhamdulillah nggak ada dampak. Justru dengan banyak orang yang tuh di rumah, makanya dia perlu hiburan. Salah satunya hiburan ikan hias untuk bisa melihara, bisa buat hiasan, atau dia daripada di rumah nganggur produksi atau nelur ikan hias. Biasanya yang datang ini beli ikan apa aja? Biasanya yang paling macam-macam dari segala jenis ikan. Kebanyakan ini air tawar. Jadi mulai dari pelapis, ada ikan koki, ada arwana, ada apa ya, jenis-jenis peacock bass, ada jenis-jenis apa namanya siklit banyak. Jadi pasar-pasarnya berbeda-beda. Ada cupang juga, cupang yang sekarang lagi ngetren ya. Ada, jadi pasar-pasarnya mulai dari yang anak kecil uang jajan bisa kebeli sampai harga yang udah sampai jutaan lah. Untuk tempat ini sudah berapa lama Pak kira-kira? Ini mulai kita jualan akhir 2014.
Nah waktu itu masih kios yang depan 5 kios sama pakai tenda. Nah akhirnya kita penjualan berkesinambungan sama KKP, dilihat potensi, jadi dikasihlah bantuan berupa bantuan gedung ini. 2015 akhir kita pakai ini fasilitas gedung kios. Nah mulai dari 2015 kita di sini ya, awalnya sih pasti harapan teman-teman pembeli langsung ramai, ternyata enggak. Perjalanan kita bangun pasar ini 5 tahun baru kelihatan. Jadi memang harus sabar, telaten, dan harus gigih. Jadi untuk transaksinya itu dalam kota aja atau keluar kota atau mungkin ekspor atau bagaimana Pak? Kalau untuk di sini rata-rata untuk di lokal ya, ada yang pakai aplikasi yang jual online ya, ada. Kalau saya sendiri sebagai pelaku ikan hias dari dulu, sebelum ada kios nanganin ini, memang saya udah bergerak di ikan hias. Jadi mulai jadi masih bujang sampai udah nikah di ikan hias. Jadi sebelumnya juga saya udah supply ke eksportir. Beberapa eksportir yang saya kirim ikannya. Jadi dengan ada fasilitas ini kita optimalkan untuk pasar lokalnya. Tidak menutup kemungkinan juga kita akan bisa ngirim ke daerah atau kemana gitu. Alhamdulillah kalau saya pribadi kan ngirim ada beberapa eksportir, tapi yang ini dengan atas nama koperasi, ada paguyuban awalnya kita bentuk koperasi. Alhamdulillah koperasi Bursa Ikan Hias Laladon udah ekspor ke Dubai tahun 2018. Nah, gitu karena fasilitas yang belum cukup ya untuk menampung ikan, karena ini fasilitas cuma kios-kios berjualan, buat penampungan belum ada. Jadi kita coba untuk produksi kita tingkatkan. Nah ke depan tidak cuma jualan di sini. Kalau yang dijual di sini kan anggota-anggota jualannya masing-masing owner ya. Tapi kalau untuk koperasinya ya marketnya ya di luar di sini, di luar ini gitu. Ya ekspor ya, mungkin ke daerah atau mungkin ya ke eksportir gitu. Oke. Sekarang Pak Iman, ada nggak trik untuk para pembisnis ikan hias khususnya di kota Bogor? Untuk ikan hias ya, satu triknya harus punya ilmunya tentang ikan apa yang mau diproduksi ya, mau dibudidayakan. Harus tahu karakteristik atau ciri-ciri ikannya itu yang siap matang gonat, atau dia nanti larvanya dia bertelur atau dia beranak. Itu harus memahami nanti pakannya itu yang tersedia di mungkin di Bogor atau di mana ada tempat-tempat yang mungkin cacing susah, untuk air susah. Nah itu kan perlu disiasati, ikan apa yang kira-kira yang bisa hidup tanpa menyusahkan untuk kita memberi pakan gitu. Oke. Yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk tempat budidaya ikan ini dan bisnis ikan hias ke depannya bagaimana harapan Bapak? Ya harapannya terus maju, teman-teman sini jadi ya pendapatan dari penjualan ikan hias, karena ikan hiasnya produksi dalam negeri kita juga ya, reproduksi kita jual, jadi ada nilai tambah ya. Contohnya kayak aquascape, ada mungkin kita bikin seindah mungkin, itu ada nilai tambah. Termasuk kalau kita produksi sampai besar kita jual sendiri juga mungkin ada nilai tambah di situ. Terus mungkin ke depan ya mungkin tambah ramai di sini, karena tanpa bisa kita lambat laun kan namanya Bogor ini akan jadi kota yang seperti kayak Jakarta ya, orang pulang pagi sama berangkat pagi pulang malam, kan mungkin jenuh. Mungkin salah satu di rumahnya ya hiburan ikan hias. Ya di situ mungkin sebagai pencinta ikan hias tambah banyak. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama.
Oke, baik, itulah tadi kita wawancara dengan Pak Muhaiminan selaku Kepala Bisnis Ikan Hias di Ladon, dan tunggu video kami selanjutnya.